Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan, keputusan pemerintah daerah menyewa mobil dinas justru memunculkan tanda tanya besar. Apakah ini langkah yang tepat atau justru bentuk kebijakan yang kurang sensitif terhadap kondisi saat ini? Ketika banyak ASN masih menunggu kepastian pembayaran THR, publik melihat adanya pengeluaran yang dinilai bukan prioritas. Mengapa memilih mekanisme sewa, bukan pembelian yang dinilai lebih rasional dalam jangka panjang? Ataukah ada hal lain yang belum sepenuhnya dijelaskan ke publik? Isu ini pun berkembang, bahkan dikaitkan dengan kondisi keuangan daerah yang berdampak pada tertundanya THR. Benarkah demikian, atau hanya persepsi yang belum utuh? Simak penjelasan langsung dari Bupati Buol yang mengulas tuntas polemik ini dalam video berikut. Oke? Kami Musrenbang 2025 Bapak Ibu, pada saat Musrenbang di kecamatan-kecamatan pernah mau ke Palele. Saya tanya, mana kadis ini, mana kadis itu? Tidak tahu Pak Bupati. Saya agak marah karena ini urusan rakyat Musrenbang, kadisnya tidak datang. Setelah kami kemudian pulang, ada mobil mogok di tengah jalan. Ternyata kadisnya lagi di mobil. Satu, jauh satu. Yang kedua, saya tugaskan kepala dinas. Ada undangan dari provinsi, wajib hadir. Karena ini urusan rakyat dan daerah. Berangkat. Dapat laporan dari provinsi, Bupati kenapa kadisnya tidak hadir? Ini bicara penting. Saya telepon tidak masuk. Saya marah. Selang 2 hari kadisnya datang, saya panggil. Kenapa tidak datang Pak? Penting itu acara buat daerah. Mobil saya mogok Pak, ini videonya pas di tempat yang tidak ada signal. Alhamdulillah. Mohon maaf KB, selama pemerintahan 25 tahun belum pernah ada apel aset. Karena banyak macet-macet itu tadi, saya minta BPKD apel aset, kumpulkan semua kendaraan roda 4, roda 2, roda 6, roda 8, dan seterusnya. Dalam sejarah Buol, baru satu kali ada apel aset. Hasilnya kalau Bapak Ibu tahu, fasilitas yang dipakai oleh aparatur kita, mohon maaf, 95% tidak layak. Sementara di zaman ini kita diminta bekerja dengan cepat. Saya selalu paksa semua bawahan kerja cepat. Kalau tidak kita terlambat. Bagaimana mau kerja cepat kalau tunggangannya kemudian 1. boros bensin, 2. laju sedikit masuk bengkel, 3. jalan jauh orangnya macet di jalan. Maka kemudian kami rapat pimpinan, bagaimana ini tentang kendaraan. Pak Bupati tolong adakan mobil baru. Sulit kami Pak. Coba cek apakah postur anggaran bisa apa tidak. Sekarang lagi pergeseran, bisa ada posisi pemasukan itu apa tidak. Bisa Pak. Kalau beli mobil baru berapa anggaran yang dibutuhkan? 12 miliar Pak. Wih berat sekali, wah tidak ada. Muncul skema seperti di provinsi, sewa mobil. Mobil-mobil itu semuanya disewa, bayarnya kapan? TW3, belum dibayar hari ini. Sudah dipinjam pakai, mobilnya siapa? Mobilnya vendor. Oh, tidak bayar THR karena bayar mobil. Makanya Tabahi belum datang, dia tahu. Mobilnya belum dibayar, kenapa sudah bisa dipakai? Ini zaman modern Pak. Kita pinjam mobil di perusahaan, boleh dipakai sekarang, bayarnya nanti sesuai dengan perjanjian. Kapan? TW3. TW3-nya kapan? Sudah bulan Maret TW3? Belum. Oh belum. Belum dibayar Pak. Kenapa mobilnya seperti itu Bapak Ibu? Kami uji coba pada saat permintaan adakan kendaraan. Memang betul ini agak sedikit melukai perasaan jika diungkap dan tidak terungkap secara luas, secara tuntas. Tapi kalau tuntas saya yakin semuanya bisa ada pengertian. Kami minta mobilnya harus hybrid, setengah bahan bakar, setengah listrik. Sudah diuji coba dengan mobil Innova yang kelas sama, ya bukan hybrid. Sama-sama start dari Palu, isi bahan bakar bensin. Mobil yang tidak hybrid sampai di toli-toli isi bensin lagi penuh sampai di Buol. Yang satu belum. Kemudian kita minta 1 hari istirahat, jangan kotak-atik bahan bakar, balik lagi ke Palu. Yang satu di toli-toli isi lagi, ya ini belum.
Nah, nanti sampai di parkir motong baru dua-dua diisi. Pengadaan kendaraan ini satu menghemat biaya maintenance mobil dan peralatan. Untuk biaya peralatan mobil ini anggaran kabupaten kita di tahun 2025 sebesar 3 miliar lebih per tahun. Sekarang 2026 nol. Kenapa? Bukan mobil Pemda, mobilnya vendor. 3 tahun sewa, tidak ada biaya perawatan. Catat, saya ulang. 2025 biaya perawatan mobil-mobil kita itu 3 miliar 200 juta. Sekarang tidak ada biaya perawatan. Efisien apa tidak? Oh tidak, tidak efisien. Biar saja 3 miliar tanggarkan, pakai mobil lama, kecepatan bekerja lambat, ada macam-macam mogok. 3 miliar diambil untuk bikin SPPD dan seterusnya, bensin dan seterusnya, kalau tidak diisi. Ada kendaraan mobil, mohon maaf, dalam 1 tahun ganti ban 3 kali. Kami buka nota, coba buka tahun 2025. Kendaraan ganti ban 3 kali. Ada yang turun mesin 2 kali. 3 miliar bukan buat masyarakat, buat fiktif nota. Makanya kami minta pengadaan. Mobil yang lama kemana Pak? Insya Allah setelah lebaran kita akan apel aset lagi. Mobilnya kumpulkan, lelang, putihkan aset, jual semua. Baru dari sisi efisiensi itu, dari efisiensi bahan bakar Bapak Ibu, untuk biaya bahan bakar anggaran kita 1, sekian miliar per tahun. Begitu pakai kendaraan ini, turun setengahnya. Karena tadi itu isi bahan bakar turun setengahnya, efisiensi lagi. Tapi kalau nanti umpama masyarakat tidak berkenan atau marah, kami akan kembalikan mobilnya. Tapi jangan marah kalau fasilitas pelayanan pimpinan kita kepada masyarakat melalui pemerintahan gerakannya agak melambat. Jangan marah, karena efeknya pasti ada sebab, ada akibat.